mereka cenderung membenci kepada keyakinan istri atau suaminya, maka itu jelas mereka adalah bagian daripada misionaris. Itu jelas itu. Dahulukan dulu syahadat ya. Boleh ya? Iya. Oke, baik. Ikutin saya Mbak Wiwi. Maaf Bang Juma terputus. Iya, dimaafin. Dimaafin, Iya Bang Juna, Ya. Bang Juma, saya kan sempat sama non muslim lah. Saya muslim di non muslim dengan keadaan saya hamil. Dia tidak mau bertanggung jawab. Iya, pernah salah jalan. Jadi aku nggak tahu kalau awalnya dia non, karena dia tidak pernah berkata kalau dia non muslim, sampai akhirnya saya melakukan kesalahan yang sangat fatal. Setelah saya mengandung itu, dia nggak mau tanggung jawab ketika saya tidak mau masuk agama dia. Dulu itu saya tidak mengerti kalau tanpa suami itu saya bisa fight gitu loh. Akhirnya saya tuh ngerelain pindah agama demi anak-anak saya punya bapak. Selama 8 bulan itu saya tidak pernah dipertanggungjawabkan. Baru 8 bulan saya nikah di gereja Harvest. Lillahi ta'ala, saya tidak meyakini agama beliau karena saya butuh surat nikah. Pas saya jalanin, ternyata dia masih berstatus suami orang, belum bercerai sama istrinya. Jatuhnya saya masih nikah siri. Dan sampai sekarang saya bingung, saya ini Islam atau masih Kristen gitu Bang Juma. Sedangkan saya juga meyakini saya agama Islam gitu, karena saya tidak meyakini agama Kristen. Hukumnya seperti apa Bang Juma kalau saya boleh tahu? Kalau nggak syahadat lagi atau gimana? Karena keluarga saya belum tahu Bang Juma. Ini masih sama laki itu? Enggak, udah pisah 8 tahun yang lalu. Cuman ini saya belum disahadatkan kembali karena saya pernah dibaptis kan. Udah pisah. Udah pisah. Udah pisah. Apa Iya, saya iya, perlu iya, disahadatkan kembali gitu biar Emang belum pernah. Ya, intinya belum. terlepas daripada Dan saya pisah terlepas itu, daripada maaf, Bang metode Juma. Maaf Bang yang Juma, saya potong. Saya pisah juga karena dia tidak Iya, bisa silakan, menghargai. silakan. Kan Silakan. awal pernikahan itu dia bisa katanya menghargai agama saya. Saya bilang oke, saya nikah secara agamamu, tapi setelah nikah kita masing-masing. Ternyata yang saya dapetin, anak saya itu pecah bibirnya itu cuman saya ngajarin sholat. Jadi saya tidak melarang dia untuk ke gereja. Itu yang bikin saya kabur dari rumah. Meninggalkan dia, ternyata dia tidak bisa menghargai agama saya. Sampai detik ini pun saya tidak pernah lagi untuk meminta nafkah. Saya sendiri berdua, anaknya 2 ya Bang Juma. Saya dapat 2 anak dari beliau. Dan anak saya itu seperti apa jatuhnya gitu Bang Juma. Iya. Jadi ada beberapa metode yang digunakan memang ya secara terstruktur oleh mereka. Itu kelihatan ketika kita melihat ada seorang wanita yang dijanji kemudian masing-masing agama, tapi di dalam perjalanannya mereka cenderung membenci kepada keyakinan istri atau suaminya, maka itu jelas mereka adalah bagian daripada misionaris. Itu jelas itu. Iya Bang Juma, karena di situ ada pemukulan ya sama anak saya ketika anak saya umur 3 tahun, dia lagi belajar sholat. Papanya ngeliat gitu loh. Sayanya lagi ke warung pas ngeliat anak saya tuh udah berdarah-darah. Sedangkan saya baru ngelahirin anak kedua itu. Ya udah saya pergi gitu tanpa dia ngomong apa-apa, saya langsung pergi ke rumah mama dan mama juga. Karena saya juga, dia udah lu udah tanggung jawab lu gitu loh. Nggak mau tanggung, mama udah nggak mau tahu gitu loh.
udah gede, lu pada udah tahu jalannya yang bener yang mana. Jadi saya kayak ngerasa punya dosa gitu. Dulu saya pernah ngelakuin kesalahan, kayak hidup saya kayak nggak berkah sampai sekarang gitu Bang Juma. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kasus kayak gini banyak, yang lapor ke saya tuh banyak dari udah beberapa tahun. Sejak saya masih bareng sama saudara kita Ko Stephen, ya, itu sudah banyak kasus-kasus begini di lapangan, banyak kali. Nah, kalau misalnya saudari kita ini sudah menyadari kesalahannya, itu adalah suatu hidayah ya, suatu hidayah. Semoga kedepannya saudari kita bisa mendapatkan yang lebih baik dalam hidupnya dan juga untuk anak-anak. Nah, anaknya sekarang di mana? Ikut sama Mbak? Iya. Atau ikut sama bapaknya? Ikut sama saya, dua-duanya saya bawa. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan itu posisi pas mereka masih pada kecil-kecil Bang Juma, diazanin itu sama teman saya. Apakah itu sahkah? Karena kan saya lahiran sendiri tanpa keluarga Bang Juma. Iya, nggak masalah ya. Iya. Mantan suami kan nggak mau dampingin saya gitu Bang Juma. Tapi anak-anak sekarang Islam kan? Islam, nggak pernah dibaptis, cuman saya doang yang dibaptis. Oh, enggak. Ya udah, nggak masalah itu. Jadi sekarang gimana perlindungannya? Aman? Kalau untuk komunikasi sih saya batasin ya Bang Juma, karena anak saya juga sampai sekarang trauma, masih mengingat kejadian dia pukul itu. Kalaupun iya, dia masih mengingat kalau ditelepon beliau gitu, masih tanya kabar gitu. Nggak mau, dia takut. Dua anak itu takut. Usia anaknya? Yang satu umur sekarang. 12 tahun, yang satu umur 8, yang kedua umur 8 tahun. Oh, mereka udah mengingat. Jadi saya dinikahin itu pas bunting 8 bulan baru nikah sama dia. Karena itu bentrok agama, saya tidak mau dengan dia mengancam kalau lu nggak mau nikah secara agama gua, ya udah gua nggak mau tanggung jawab. Ya itu saya kayak didoktrin gitu Bang Yang Juma, penting untuk iya. beribadah. Sedangkan saya juga diislamkan dari keluarga yang emang Islam gitu, bertolak belakang dengan saya. Sedangkan keyakinan saya tuh emang yang nggak bisa gitu loh. Cuman karena tuntutan diharuskan saya seperti itu, saya melakukan gitu Bang Juma, karena anak-anak saya masih pada kecil-kecil dahulu. Intinya nggak mau lanjut tanpa bapak juga kan? Iya. Iya. Tapi yang jelas sekarang udah pisah kan? Udah. Oh, alhamdulillah. Belum syahadat ulang aja Bang Juma. Ada pagi. Ya udah, kita proses syahadat di sini boleh ya? Boleh Bang Juma. Ya udah. Jadi Al-Qur'anul Karim menjelaskan kepada kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan Allah tidak menzalimi sedikit pun. Jadi Mbak ini tidak usah bersedih hati. Yang pasti sekarang bertaubat dengan tindakan-tindakan yang pernah dilakukan terdahulu bersama lakinya, Iya Bang. dan setelahnya kemudian beriman dan mengerjakan kebajikan. Allah menjanjikan mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, tidak diragukan, tidak dirugikan sedikit pun. Oke, sekarang kita proses syahadat ya. Mohon maaf, untuk meneguhkan. Gurunda, ini mohon maaf kakak, KTP-nya ini agamanya apa di KTP kak? Islam. Sekarang. Oh, Islam. Surat nikahnya dari Harvest. Kalau surat nikahnya itu dari gereja Harvest. Karena kan aku ternyata dinikahin secara siri ya, karena dia belum bercerai sama istri pertamanya, belum diurus, udah pisah. Kalau KTP Islam. Ya ini untuk penonton ada 2.500.
500 mohon dibantu di follow supaya bisa Anak ya, mohon maaf kami akan polisikan laki-laki itu. Iya Bang Juma. Ke anak sih, ke aku iya. nggak pernah ke anak dia, karena dia pengen Nah, itu dia. semua anak-anaknya itu masuk ya Kristen. Cuman sayanya nggak bisa, maksudnya ya udah nanti anak memilih mana yang benar, mana yang tidak. Mau aku seperti itu, cuman dia nggak mau gitu. Ya udah, lu gue suami gitu loh, lu harus nurut. Mau dia begitu Bang Juma. Ya, negara kita menjamin untuk tiap penduduk memeluk agama masing-masing. Jadi kalau orang sudah punya agama, meskipun itu anak kandung sekalipun yang berbeda akidah dengan kita tidak boleh maksa. Negara nggak membiarkan itu. Jadi kalau misalnya ada salah satu anak kita yang murtad, kita tidak boleh maksa kemudian mereka untuk masuk Islam kembali, kecuali mengingatkan, memberi pengajaran supaya mereka kembali pada Islam. Tapi untuk melakukan penekanan, kekerasan, penindakan fisik kepada mereka itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya, makanya sebelum mereka murtad, kita jaga akidah mereka. Itulah fungsinya orang tua. Jangan tunggu anak murtad baru ngamuk. Ya, begitu juga di luar Islam. Kalau orang Islam meskipun itu dari darah daging Anda, kalau dia Islam, Anda tidak boleh menyentuh akidahnya. Ya, karena lawan Anda adalah Islam se-Indonesia. Itu nggak boleh. Makanya saya katakan kepada Mbak Wiwi, kalau misalnya laki itu masih juga menyentuh ya anak kita, maka kami umat Islam yang akan turun tangan untuk memberikan pelajaran kepada laki yang tidak tahu diri itu. Menyesal Ya, itu saya kira anak kita- saya sampai sekarang tuh trauma aja Bang Juma. Rasa takutnya ketika Iya. saya punya pasangan lagi untuk berkenalan lagi dengan laki-laki itu takut. Saya masih ingat traumanya itu nggak hilang-hilang. Iya. Saya dilempar asbak 9 ya. Saya memang bodoh di dalam agama. Tapi ketika saya menikah Bang Juma, nggak mudah, karena yaitu hati saya Islam. Hati saya Islam, saya ke gereja, beberapa gereja itu karena saya konsuling. Ketika lu mau membaptis gua, yakinkan kalau agama lu benar. Ternyata ketika saya konsuling, buat saya tidak ada yang benar. Saya sempat dilempar asbak Bang Juma karena konsuling itu. Wajar kita bertanya, ketika lu dapat umat, setidaknya lu meyakinin agama lu benar. Tapi saya diperlakukan seperti sampah yang dilempar asbak. Saya ganti lagi gereja sampai mantan suami saya itu bilang, lu udah nggak usah banyak bacot, yang penting lu nikah dapat surat. Ketika saya nikah cuma dapat selembaran kertas doang dari gereja. Tidak diurus secara hukum, dan anak saya pun sampai sekarang tidak ada nama bapaknya. Kalaupun tahu kejadian ini akan seperti ini, saya tidak akan pernah menikah seperti ini. Iya. Oke, mungkin kita dahulukan dulu syahadat ya. Boleh ya? Iya. Oke, baik. Ikutin saya Mbak Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Allahu Akbar. Ya, saudara saya ini kembali menjadi muslimah seutuhnya ya, terlepas dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu.
Itu anggap saja ujian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada manusia di atas muka bumi ini tanpa ujian. Tanda-tanda orang yang sudah ingin meninggalkan dunia, tanda-tanda bumi ini sudah tidak mau dipijak oleh kita adalah salah satunya diangkatnya masalah-masalah terhadap hamba Allah. Jadi kalau misalnya masih ada masalah, ini artinya ujian untuk saudari kita ini. Kiranya ujian ini bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan ini sebagai ujian untuk lebih dekat dan derajatnya diangkat oleh Allah. Jangan merasa hina di depan manusia, tapi merasa hinalah di hadapan Allah. Ketika merasa hina di hadapan Allah, maka mendekatlah kepada Allah hingga kemuliaan itu tercurahkan kepada kita. Sekira begitu, karena saudari saya ini pernah dibaptis ya dalam agama apa kemarin? Katolik atau Hindu? Protestan. Katolik itu. Protestan. Nah, kita Mantan suami saya juga mantan Islam, Bang Juma. Jadi ibunya itu Nasrani. Iya, dia juga murtad gitu ya. Misionaris juga. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dia Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dia dari Islam. dia dari Islam, dia pernah mualaf katanya. Gue juga mantan Islam, dia bilang loh kok kenapa sekarang Kristen. Jadi ibunya Kristen, misionaris. Kristen, bapaknya Islam. Nah, nikah sama bapaknya itu loh, Bang Juma. Ibunya masuk Islam. Bercerailah mereka, kembali lagi mereka ke Kristen. Nah, sempet lah tuh mantan suami saya tuh koma katanya, mau mati, ditinggal bapaknya. Katanya didoain kitab suci lah. Sembuhlah dari koma, katanya dapat mukjizat yang akhirnya dia dibaptis lagi gitu, Bang Juma ceritanya. Alasan dia. Ya, kesaksian misionaris itu ya kayak gitu. Iya Bang Juma, Memang makanya kayak saya gitu konsul dia, juga tidak cara-caranya mendapatkan yang dia kebenaran pakai. itu ya. Saya 9 gereja di Jakarta, hampir ya itu saya dilempar asbak, saya Masuk ke gereja itu. ya itu lu mau baptis gue ya udah yakinin kalau agama lu terbaik. Apa pertanyaan lo ke pendeta itu?